Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak, lihat hujan, dan mikir, gimana caranya air dari laut bisa naik ke langit terus jatuh lagi ke sini? Atau pas lagi scrolling di HP, kepikiran, kok bisa ya, kota kecil ini nyambungin kita ke seluruh dunia? Kalau iya, selamat, kalian sudah memulai langkah pertama menjadi seorang ulul albab. Di era informasi yang bikin kita gampang terdistraksi ini, kemampuan untuk berhenti dan benar-benar berpikir itu super penting. Dan ternyata, Al-Quran sudah membahas soal skill super ini sejak 1400 tahun yang lalu. Penasaran? Hari ini kita akan membongkar rahasia berpikir kritis dari surat Ali Imran ayat 190-191. Yuk, kita mulai. Setiap hari, kita dibanjiri oleh jutaan kepingan informasi. Sebuah fakta sains, sebuah peristiwa sejarah, sebuah teknologi baru. Semuanya tampak seperti potongan gambar yang berserakan. Tapi, pernahkah kita bertanya, adakah sebuah gambaran besar di balik semua ini? Adakah sebuah pola yang menyatukan semuanya? Lebih dari 14 abad yang lalu, Al-Quran memberikan sebuah pola acuan untuk menyatukan kepingan-kepingan itu. Melalui surat Ali Imran, ayat 190 hingga 191, kita diundang untuk menjadi ulul albab, mereka yang tidak hanya melihat, tapi mampu menemukan tanda-tanda kebesarannya dalam segala hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Bayangkan seorang artis mosaik. Tugasnya adalah menyatukan ribuan kepingan kecil berwarna untuk menciptakan sebuah mahakarya. Seorang ulul albab adalah seorang artis mosaik bagi realitas. Aktivitas pertama sang artis adalah memikirkan. Ini adalah proses mengumpulkan kepingan-kepingan itu. Kita belajar biologi, fisika, sejarah, teknologi. Setiap hukum alam, setiap fakta ilmiah, adalah satu kepingan mosaik yang sangat berharga. Kita mengamatinya, menganalisisnya, dan mengagumi detailnya. Namun, kepingan saja tidak akan pernah menjadi sebuah gambar utuh tanpa perekat dan pola acuan. Inilah aktivitas kedua, zikir, mengingat Allah. Zikir adalah cahaya yang memberi kita pola untuk meletakkan setiap kepingan. Ia adalah perekat spiritual yang menghubungkan antara penemuan akal kita dengan sang sumber segala ilmu. Dengan memadukan fikir dan zikir, sang artis mosaik, sang ulul albab, tidak lagi melihat dunia sebagai kepingan acak. Ia melihat sebuah mahakarya yang saling terhubung, sebuah desain agung yang membisikkan nama penciptanya. Lalu, bagaimana kita bisa mulai menjadi artis mosaik dalam pelajaran kita sehari-hari? Saat belajar matematika, jangan hanya melihatnya sebagai angka. Lihatlah itu sebagai kepingan dari bahasa keteraturan alam semesta. Hubungkanlah. Saat belajar kimia, jangan hanya menghafal rumus. Pikirkan bagaimana satu molekul sederhana seperti air dirancang dengan sifat yang sempurna untuk menopang kehidupan. Satukanlah kepingan-kepingan itu. Pada akhirnya, menjadi ulul albab bukan tentang seberapa banyak kepingan yang kau kumpulkan, tapi tentang kemampuanmu melihat gambaran besarnya. Ini adalah perjalanan dari tahu menjadi paham, dan dari paham menjadi semakin tunduk dan kagum. Puncak dari semua pemikiran itu bukanlah sebuah kesombongan intelektual, melainkan sebuah bisikan rendah hati, "Ya Rab, semua ini tidak mungkin sia-sia. Maha suci Engkau. Sekarang, giliranmu menjadi artis." Tantangan minggu ini, pilih satu topik, bisa tentang internet, musik, tidur, atau apapun. Kumpulkan 3 kepingan mosaik, 3 fakta menarik tentang topik itu. Tulis di komentar,
Bagaimana tiga kepingan itu, jika digabungkan, menunjukkan sebuah desain yang indah dan tidak sia-sia? Mari kita penuhi kolom komentar dengan mahakarya pemikiran kita. Teruslah mengumpulkan kepingan. Teruslah mencari cahaya untuk menyatukannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di perjalanan berpikir berikutnya.